Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus ya. Jadi teman-teman yang pengen chat, pengen langsung tanya, bisa langsung chat di 0816658779 ya. Jadi yang mungkin di kolom komentar yang belum saya jawab, mohon maaf ya, nanti enaknya langsung chat aja ke WA. Yang HP-nya kan tiap hari kan saya bawa terus, jadi enak pantau pertanyaannya ya. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Bardi, ini yang ada di Cilacap. Selamat siang Pak Suwandi. Selamat siang Pak Bardi. Terima kasih Pak Suwandi, setelah sekian lamanya saya membudidayakan ikan gabus ya, indukan 3 pasang yang saya beli dari tempatnya Pak Suwandi semua sudah bertelur ya. Alhamdulillah Pak, ikut seneng ya. Dimana sebelumnya saya sudah mencoba membeli ikan gabus dari liar untuk saya jinakkan, ternyata saya belum berhasil ya. Ternyata dengan bantuan ilmu yang Bapak berikan, 3 pasang yang saya beli sudah bertelur. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana caranya agar saya tidak lagi memijahkan untuk saya istirahatkan dulu karena tempatnya sangat terbatas. Jadi kalau kita bicara ya, tapi coba selamat dulu ya untuk Pak Badi ya. Jadi sukses terus kembangkan. Jadi banyak kalau bisa sampai tempatnya kewalahan ya, sampai ingin berhenti menelurkan ya. Pertama Pak, kalau ingin Bapak menghentikan proses pemijahan di tempat Bapak ya, mungkin kalau Bapak kemarin ada yang menggunakan rumbai raffia, ada yang menggunakan tanaman air, sama saja sebetulnya, itu hanya proses tempat untuk meletakkan telur, dan itu hanya sebuah kebiasaan. Ingat, sebuah kebiasaan ya. Kebiasaan dalam arti perilaku induk, di mana dulu Bapak mendapatkan induknya. Kalau induknya sudah biasa menggunakan rumbai raffia, dia dikasih daun tanaman air kadang tidak mau bertelur. Tapi sebaliknya, bisa jadi sudah biasa menggunakan daun tanaman air, eceng gondok ataupun selada air, itu dikasih rumbai dari raffia, dia tidak mau bertelur ya. Jadi hanya sebuah kebiasaan yang sudah kita tanamkan kepada ikan itu. Kalau Bapak mau menghentikan proses pemijahan, gampang Pak. Itu tanaman air yang ada di kolam ataupun media untuk telurnya diambil semuanya. Kemudian dikosongkan. Kolam ada airnya, ada ikannya sepasang, tapi tidak ada media tempat dia meletakkan telur ya. Medianya rumbai tadi atau dengan tanaman air dikosongkan saja ya, semuanya dibersih, dia akan bertelur ya. Walaupun sudah waktunya dia bertelur, kalau nggak ada tempatnya dia tidak akan bertelur ya. Oke Pak Batia, sukses terus. Dikembangkan Pak yang banyak Pak, kalau bisa jadikan sebuah peluang usaha ya. Berikutnya dari Bapak Surip yang ada di Kebumen. Sebaiknya pada tebar itu untuk pembesaran itu 20 ekor per meter persegi atau 200 ekor per meter persegi. Saya baca beberapa macam artikel di Google, kok ada yang menyarankan 20 ekor per meter persegi pada tebar. Kalau saya menjawab masalah ini Bapak mencari informasi di Google, di YouTube itu banyak sekali informasi referensi tentang budidaya ikan gabus. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini adalah apa yang saya sampaikan, apa yang saya berikan di tayangan YouTube saya dari sewaktu di channel sebelah ya, channelnya rekan saya Dunia Agro, itu sama dengan apa yang saya tayangkan di channel Dunia Ikan Gabus. Itu berdasarkan pengalaman saya dalam membesarkan ikan gabus. Jadi 1 meter 200 ekor itu sampai panen ya. Tetapi kalau ada orang mau menulis 20 per meter persegi, boleh-boleh saja Pak, tidak salah. 1 meter mau diisi 2 pun boleh Pak ya, tidak salah juga. Hanya saja karena memang saya orientasinya bisnis, lahan yang terbatas itu kalau bisa kita padatkan populasinya. Dalam arti padat tetapi tidak mengurangi kualitas hasil dari saat nanti panen ya. Jadi kita sudah menerapkan ke peternak itu cukup banyak, ribuan peternak yang sudah menggunakan cara kita.
video-video panen yang sudah saya upload di YouTube juga adalah bagian dari padat tebar per meter persegi 200 ekor. Ya Pak, kalau Bapak mau nyoba dengan apa yang sudah ditayangkan di YouTube itu boleh-boleh saja Pak, tidak salah. Ya 1 meter 20, 10 pun boleh. Ya, kenapa kita padat tebar? Sebelum kita melakukan keputusan untuk 1 meter 200 ekor itu kita sudah menganalisa cukup lama Pak. Yang kita pelajari kan untuk padat tebar itu adalah karakter ikannya Pak yang paling penting. Ya, ikannya keaktifan ikannya, kemudian pola makannya, kemudian habitat sebelumnya dia itu seperti apa. Itu yang akan membuat kita mengambil keputusan 1 meter bisa 200 ekor. Contoh, ikan gabus itu kan ikannya nggak banyak bergerak tuh. Ikan yang tidak banyak bergerak aktivitasnya itu bisa lebih padat dibanding ikan yang aktif. Ya lele 1000 ekor rame Pak di kolam. Tapi gabus 1000 ekor sepi Pak. Ya. Jadi kalau saya bicara bisnis, sayangan kolam 50 meter persegi hanya diisi 500 ekor. Wah, kalau menurut saya dengan waktu yang sama, dengan jumlah yang segitu saya rugi Pak. Ya. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi untuk merawatnya. Panennya nggak seberapa. Ya, jadi kalau saya lebih suka apa yang sudah kita lakukan itu kita jalankan dan memang sudah berulang-ulang kali kita menjalankan. Ya, dan hasilnya tetap bagus, tidak ada masalah. Kenapa harus kita mengurangi populasi? Kalau saya seperti itu. Ya, oke Pak ya, silakan nanti Pak Surip dan komen. Mau milih mana? Boleh Pak, nggak harus keharusan seperti apa yang saya sampaikan. Mau ditempar 1 meter 20 juga silakan, monggo saja ya. Oke, berikutnya dari Bapak Kardi yang ada di Blitar. Syarat gabung apik itu apa toh Pak? Kok saya belum boleh dimasukkan ke asosiasi pengusaha? Ya saya tekankan sekali lagi kepada teman-teman ataupun siapapun yang melihat tayangan ini bahwa Asosiasi Pengusaha Ikan Gabus Indonesia. Ya, harapan didirikannya itu adalah dibuat grup itu adalah berkumpulnya sebuah wadah bagi para pengusaha ikan gabus. Ya. Di sini kita seleksi. Mungkin ada yang lihat tayangan ini, wah saya ditanya-tanyain sama Pak Wanti, kolamnya ada berapa, ikannya ada berapa banyak, sudah berapa lama budidaya, pembesaran atau pembibitan. Itu adalah tujuannya untuk memberikan data yang akurat kepada kami. Sehingga di grup itu nanti berkumpul orang-orang yang betul-betul budidaya ikan gabus. Ya kan? Banyak kan grup-grup itu yang di luar sana bikin grup budidaya. Hanya sekedar orang ikut-ikutan. Tidak punya tanggung jawab untuk budidaya. Ribuan anggotanya, tapi kalau diseleksi dengan benar, ya tidak ada 20% orang-orang yang betul-betul budidaya di dalam grup itu. Ya, jadi lebih banyak ya, tidak realnya. Ya, ini yang kita harapkan dengan Asosiasi Pengusaha Ikan Gabus ini adalah kita real saja, apa adanya. Kalau itu grup budidaya ikan gabus, ya grup budidaya ikan gabus. Grup pengusaha ikan gabus ada orang-orang yang betul-betul mau mengusahakan, mau menjadikan ikan gabus sebagai peluang usaha, bahkan mengembangkan ikan gabus secara konsisten. Ya, jadi kalau Bapak mau gabung di Asosiasi Pengusaha Ikan Gabus, memang sering saya tanyai, kolamnya berapa, sudah berapa lama. Dan mohon maaf, itu nggak usah tersinggung kalau memang betul Bapak sudah budidaya, itu menjadi referensi ke depan. Dan di grup juga kan saling tukar pengalaman kan boleh saja. Kalau Bapak belum budidaya, kemudian saya masukkan dalam grup. Lah ini orang belum budidaya kok sudah masuk grup, kemudian kita saling sharing, ternyata belum punya ikan gabus. Iya enggak? Ya, tidak sesuai dengan namanya Asosiasi Pengusaha. Ya, karena kita arahnya menjadi pengusaha ikan gabus. Ya, oke Pak Karti ya, yang ada di Blitar ya. Seperti itu Pak. Oke ya. Tetap panteng terus channel Dunia Ikan Gabus, jangan kemana-mana. Kita akan masih membahas pertanyaan-pertanyaan seputar dunia ikan gabus. Satu-satunya channel di dunia yang membahas tentang ikan gabus sampai tuntas. Ya, dengan harapan nanti teman-teman yang budidaya bisa mengambil solusi permasalahan dari apa yang kita sampaikan. Sukses terus budidaya ikan gabus Indonesia. Tetap panteng terus channel Dunia Ikan Gabus bersama saya Suhandi, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.